Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Pada 12 Agustus 2026, belahan bumi utara akan menyambut sebuah peristiwa astronomi yang langka dan memukau, gerhana matahari total yang disebut-sebut sebagai salah satu yang paling spektakuler dalam hampir 3 dekade terakhir. Ketika siang perlahan berubah menjadi gelap, jutaan orang diperkirakan akan mengangkat kepala ke langit, menyaksikan salah satu pertunjukan kosmik paling menakjubkan yang bisa diberikan alam semesta. Bagi banyak orang, itu akan menjadi momen kekaguman, keheningan, dan rasa takjub terhadap kebesaran jagat raya. Namun di balik keindahan itu, internet lebih dulu dipenuhi oleh sebuah cerita yang jauh lebih gelap, jauh lebih menakutkan, dan jauh lebih mengguncang nalar. Sebuah dokumen yang disebut-sebut bocor dari jaringan gelap atau dark web mengklaim bahwa pada pukul 14.33 sore 12 Agustus 2026, bumi akan mengalami sesuatu yang tidak pernah dibayangkan manusia sebelumnya. Gravitasi bumi akan mati selama 7 detik. Hanya 7 detik. Tetapi menurut narasi yang beredar, 7 detik itu cukup untuk mengubah peradaban menjadi puing. Disebutkan bahwa pada saat gravitasi lenyap, air laut akan terangkat ke udara, kendaraan akan melayang, gedung-gedung akan kehilangan keseimbangan, manusia akan terpental tanpa arah, dan jutaan orang yang sama sekali tidak siap akan kehilangan nyawa ketika gravitasi mendadak kembali. Lebih mengejutkan lagi, rumor itu menyebut bahwa pemerintah berbagai negara sebenarnya sudah mengetahui ancaman tersebut. Namun bukannya menyelamatkan publik, mereka justru memilih bungkam. Alasannya dingin dan kejam. Daripada membuat lebih dari 8 miliar manusia panik, lebih baik membiarkan puluhan juta orang menjadi kerugian yang masih dapat diterima. Sepintas, cerita ini terdengar seperti kisah fiksi ilmiah murahan, terlalu berlebihan, terlalu dramatis, dan terlalu mustahil untuk dipercaya. Akan tetapi, justru karena ia terdengar begitu ekstrim, rumor ini menyebar dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Sebab dalam beberapa tahun terakhir, dunia memang menyaksikan satu fenomena yang aneh. Pemerintah, miliarder dan raksasa teknologi di berbagai belahan dunia benar-benar tampak berlomba-lomba membangun bunker bawah tanah, memperkuat fasilitas perlindungan, dan menyiapkan skenario bertahan hidup untuk situasi bencana ekstrim. Lalu pertanyaan itu pun muncul dengan sendirinya. Apa sebenarnya yang mereka takutkan? Lebih ganjil lagi, ketika jejak-jejak rumor ini ditelusuri lebih dalam, muncul potongan-potongan kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada ilmuwan yang meneliti gravitasi lalu mendadak lenyap dari perhatian publik. Ada proyek-proyek riset anti-gravitasi yang seolah muncul sesaat, lalu tenggelam di balik tirai kerahasiaan. Ada pula tokoh-tokoh militer dan ilmuwan yang pernah bersentuhan dengan teknologi sangat sensitif, lalu nasib mereka berakhir dalam misteri. Apakah semua itu kebetulan, ataukah ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang disembunyikan? Awal mula rumor yang menggemparkan. Narasi ini berawal dari klaim adanya sebuah dokumen rahasia bernama Project Anchor. Menurut cerita yang beredar, proyek itu mulai disusun setelah pada 2019 para ilmuwan menangkap 2 gelombang gravitasi yang berasal dari tabrakan 2 lubang hitam sekitar 1,3 miliar tahun lalu. Gelombang tersebut digambarkan seperti peluru kosmik raksasa yang meluncur melintasi alam semesta dan menurut klaim tersebut akan mencapai bumi secara presisi pada 12 Agustus 2026 pukul 14.33 lalu menetralkan gravitasi planet ini selama 7 detik. Narasi ini menjadi lebih mencekam karena disertai tuduhan bahwa NASA sudah lama mengetahui ancaman itu. Bahkan, menurut si pembocor misterius, lembaga tersebut bersama pemerintah Amerika Serikat telah menyiapkan sebuah proyek rahasia dengan anggaran fantastis demi satu tujuan, memastikan sebagian kecil elit bisa selamat. Dalam hitungan cepat, video dan potongan klaim semacam ini menyebar luas di media sosial. Orang-orang membagikannya dengan rasa takut, rasa penasaran, atau sekadar karena sensasi. Tidak butuh waktu lama sampai narasi itu berubah dari desas-desus pinggiran menjadi bahan pembicaraan global internet. Ketika akun penyebar awal tiba-tiba menghilang, banyak orang justru semakin yakin bahwa ia dibungkam karena mengatakan kebenaran. Padahal, dalam dunia teori konspirasi, pola seperti ini sangat lazim. Muncul klaim mengejutkan,
disebarkan secepat mungkin, lalu sumber awal menghilang. Dan justru karena menghilang, rumor itu terdengar semakin meyakinkan. Isu dokumen yang membuat orang merinding. Menurut versi yang beredar, dokumen rahasia itu memuat beberapa instruksi utama. Instruksi pertama adalah blokade total informasi. Logikanya sederhana, namun mengerikan. Seluruh umat manusia tahu bahwa gravitasi akan padam, maka yang hancur lebih dulu bukanlah fisika bumi, melainkan tatanan sosial. Bank akan diserbu, toko akan dijarah, rantai pasokan akan putus, dan manusia akan saling menyerang karena panik. Dengan kata lain, sebelum kiamat kosmik datang, kiamat sosial akan lebih dulu meledak. Instruksi kedua adalah pembangunan bunker bawah tanah secara diam-diam. Dalam rumor itu disebutkan bahwa masa pandemi global sejak 2020 justru memberi waktu yang sempurna untuk mempercepat pembangunan fasilitas bawah tanah saat dunia sedang terfokus pada krisis lain dan pergerakan masyarakat dibatasi. Instruksi ketiga adalah penguatan infrastruktur kritis, seperti pembangkit listrik tenaga nuklir, rumah sakit, dan pangkalan militer. Sebab dalam skenario bencana global, fasilitas-fasilitas inilah yang akan menentukan apakah sisa peradaban masih bisa bertahan. Lalu datang instruksi keempat, dianggap paling dingin dan paling tidak manusiawi, seleksi populasi. Dalam dokumen itu, hanya ada beberapa kategori yang konon diizinkan masuk ke bunker: pemimpin pemerintahan, ilmuwan, personel militer, dan sejumlah warga tertentu yang dianggap memiliki keragaman genetik warisan tinggi. Adapun untuk mayoritas manusia lainnya, dokumen itu tidak menggunakan kata korban atau pengorbanan. Istilah yang dipakai justru sangat teknokratis dan kejam, kerugian yang dapat diterima. Di titik ini, siapapun yang membacanya tentu akan merasa ngeri, bukan hanya karena skenario bencananya, tetapi karena cara pandang yang sangat dingin terhadap nyawa manusia. Ketika rumor bertemu dunia nyata, secara logika, semua ini memang tampak seperti legenda urban modern. Namun yang membuat rumor tersebut sulit benar-benar mati adalah kenyataan bahwa beberapa unsur di dalamnya memang punya padanan di dunia nyata. Amerika Serikat, misalnya, memang memiliki rencana darurat continuity of government atau kelangsungan pemerintahan yang disiapkan untuk menghadapi skenario perang, serangan besar, atau bencana nasional. Dalam kondisi tertentu, para pemimpin yang telah ditunjuk memang bisa dievakuasi ke bunker bawah tanah agar roda pemerintahan tetap berjalan. Dan hal ini bukan cuma teori. Setelah serangan 11 September 2001, sebagian mekanisme kelangsungan pemerintahan itu benar-benar diaktifkan. Para pejabat penting dievakuasi, fasilitas bawah tanah digunakan, dan publik baru mengetahui sebagian rincinya beberapa waktu kemudian. Jauh sebelum itu, pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat juga pernah menyembunyikan sebuah bunker rahasia besar di bawah resor mewah Greenbrier, West Virginia, untuk cadangan Kongres. Tempat itu beroperasi selama puluhan tahun sebelum akhirnya terbongkar ke publik. Artinya, fakta bahwa negara menyiapkan bunker rahasia memang bukan karangan, itu nyata, itu sejarah. Karena itulah, ketika publik mendengar rumor tentang proyek rahasia, bunker elit, dan evakuasi para pejabat, banyak orang menjadi mudah percaya. Bukan karena semua detail rumor itu benar, tetapi karena sebagian unsurnya memang mempunyai bayangan nyata di dunia kita. Para miliarder dan ketakutan mereka terhadap The Event. Yang membuat rumor ini semakin hidup adalah perilaku kalangan elit kaya dunia yang memang sering tampak bersiap menghadapi bencana. Beberapa tahun lalu, penulis dan pemikir media Douglas Rushkoff menceritakan pengalaman yang membuatnya terguncang. Ia diundang ke pertemuan privat dengan sekelompok miliarder teknologi. Awalnya ia mengira akan diminta berbicara tentang masa depan ekonomi, tren teknologi, atau arah peradaban digital. Namun begitu masuk ruangan, suasananya segera berubah. Para miliarder itu ternyata tidak tertarik membahas idealisme. Mereka ingin tahu hal-hal yang sangat spesifik. Di mana lokasi bunker terbaik? Apakah Selandia Baru lebih aman daripada Alaska? Bagaimana menjaga suplai oksigen jangka panjang? Apa yang harus dilakukan jika air tanah tercemar? Dan bagaimana memastikan petugas keamanan bunker tetap patuh setelah tatanan sosial runtuh? Rushkoff menangkap sesuatu yang sangat mengganggu. Mereka tidak berbicara dengan nada jika suatu hari bencana terjadi.
Mereka berbicara seolah-olah bencana itu pasti datang dan mereka hanya tinggal menyempurnakan persiapan. Yang lebih aneh, mereka tidak menyebutnya dengan kata kiamat, perang besar, atau keruntuhan iklim. Mereka hanya memakai satu istilah, the event. Istilah yang singkat tetapi dingin, seolah-olah ada sesuatu yang tidak ingin mereka sebut secara gamblang. Belakangan, semakin banyak laporan yang menegaskan bahwa sebagian miliarder memang membeli properti terpencil, lahan luas, atau membangun fasilitas perlindungan bawah tanah. Ada yang memilih pulau, ada yang memilih wilayah pegunungan, ada yang memilih lokasi yang jauh dari pusat kerusuhan sosial. Semua ini tidak membuktikan rumor 12 Agustus benar, tetapi cukup untuk memunculkan pertanyaan yang wajar. Mengapa orang-orang yang memiliki akses informasi, uang, dan jaringan terbaik di dunia justru tampak paling sibuk mempersiapkan tempat perlindungan? Misteri ilmuwan gravitasi yang menghilang. Rumor tersebut menjadi lebih menyeramkan ketika nama-nama ilmuwan tertentu mulai diseret masuk ke dalam narasi. Salah satu nama yang kerap disebut adalah Ning Li, fisikawan yang pernah dikenal karena gagasannya tentang kemungkinan menciptakan efek antigravitasi. Pada dekade 1990-an, ia dianggap salah satu figur paling menonjol dalam bidang yang sangat kontroversial itu. Ia menerbitkan makalah, mendirikan perusahaan, lalu menerima pendanaan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Setelah itu, ia seolah menghilang dari ruang publik. Selama bertahun-tahun, nyaris tak ada publikasi baru, hampir tak ada penjelasan terbuka, dan sangat sedikit orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bertahun-tahun kemudian, keluarganya mengungkap bahwa Ning Li memang pernah terlibat dalam riset tingkat sangat rahasia. Pernyataan itu tentu saja langsung menjadi bahan bakar baru bagi para penganut teori konspirasi. Sebab di mata mereka, ceritanya terlihat terlalu pas. Seorang ilmuwan meneliti antigravitasi, lalu tiba-tiba masuk ke lingkaran riset pertahanan, kemudian menghilang dari publik. Masalahnya, dalam ruang publik, tidak pernah ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa ia berhasil menciptakan teknologi yang bisa mematikan gravitasi. Tetapi ketidakjelasan itulah justru yang membuat kisahnya terus hidup. Dalam teori konspirasi, ketiadaan data sering dianggap bukan sebagai kelemahan, melainkan sebagai bukti bahwa sesuatu sedang ditutup-tutupi. Paten antigravitasi dan bayangan UFO. Nama lain yang kerap muncul dalam pembahasan ini adalah Salvatore Weiss, seorang insinyur yang mengajukan serangkaian paten kontroversial atas nama Angkatan Laut Amerika Serikat. Di antara paten itu, terdapat konsep seperti generator gelombang gravitasi frekuensi tinggi dan perangkat pengurang massa inersia. Istilah-istilah ini terdengar seperti potongan film fiksi ilmiah. Dan memang, begitu paten itu muncul ke publik, banyak fisikawan memandangnya dengan skeptis. Secara teori, konsep-konsep tersebut dinilai sangat sulit diterima dalam kerangka fisika yang sudah mapan. Namun justru disinilah problemnya. Kalau semua itu tak masuk akal, mengapa diajukan sebagai paten oleh institusi militer sebesar Angkatan Laut AS? Pernyataan itu sampai hari ini tetap menjadi bahan debat. Bagi kalangan skeptis, paten itu tidak membuktikan bahwa teknologinya benar-benar ada, tetapi bagi kalangan yang curiga, dokumen-dokumen itu dianggap sebagai petunjuk bahwa ada teknologi sangat maju yang belum dibuka ke publik. Dengan begitu, rumor tentang hilangnya gravitasi pada 12 Agustus pun memperoleh fondasi emosional baru. Bahkan karena bukti ilmiahnya kuat, melainkan karena dunia sudah terlalu penuh dengan potongan-potongan informasi yang tidak tuntas, terlalu banyak kerahasiaan, dan terlalu banyak hal yang setengah tampak namun tak pernah dijelaskan sepenuhnya. Skenario 7 detik yang membuat orang tak bisa tidur. Jika rumor itu dibiarkan berkembang tanpa koreksi, maka gambaran yang muncul memang sangat mengerikan. Bayangkan, pada 12 Agustus 2026 pukul 14.33, ketika sebagian orang sedang menanti gerhana, gravitasi tiba-tiba lenyap. Di dapur sebuah apartemen, air mendidih terlepas dari panci dan membentuk bola-bola air di udara. Di jalan raya, pengendara motor, mobil dan pejalan kaki tiba-tiba kehilangan pijakan. Mereka yang sedang berlari akan melesat lebih tinggi daripada yang diam. Mereka yang berada di gedung tinggi akan melayang bersama serpihan kaca, furnitur dan peralatan kantor. Lautan yang terlepas dari dasar samudra akan naik seperti dinding air raksasa.
pesawat, drone, puing-puing hingga tutup selokan akan berterbangan tanpa kendali. Orang-orang akan muntah, pingsan, dan kehilangan orientasi ruang. Seluruh kota berubah menjadi ruang tanpa atas bawah. Lalu, setelah 7 detik yang terasa seperti keabadian, gravitasi mendadak kembali. Semua yang sempat melayang akan jatuh bersamaan. Dan bagi sebagian besar korban, justru detik ke-8 itulah awal pembantaian sesungguhnya. Orang yang hanya terangkat beberapa sentimeter mungkin selamat, tetapi orang yang sedang melompat, berkendara cepat, berdiri di tangga, berada di balkon, atau terhempas tinggi ke udara, akan jatuh dengan kecepatan mematikan. Dalam hitungan sekejap, perbedaan kecil dalam posisi tubuh dan aktivitas beberapa detik sebelumnya akan menentukan hidup atau mati. Setelah itu, menurut narasi yang lebih ekstrim, tekanan dalam kerak bumi yang sempat berubah akan memicu gempa raksasa serentak, lalu tsunami global, lalu aktivitas vulkanik massal, lalu ancaman pada ratusan pembangkit listrik tenaga nuklir. Abu, debu, dan asap akan menutup langit, matahari meredup, pertanian hancur, dan dunia memasuki musim dingin vulkanik yang panjang. Dengan kata lain, 7 detik itu hanyalah pembuka. Bencana sesungguhnya, menurut cerita tersebut, datang setelahnya. Tidak heran jika banyak orang yang menonton video-video semacam ini merasa takut setengah mati, sebab cerita itu dirangkai dengan sangat cerdik. Ada tanggal pasti, ada jam pasti, ada penjelasan pseudo ilmiah, dan unsur pengkhianatan pemerintah, ada bunker elit, ada ilmuwan hilang, dan ada gambaran kiamat yang sangat visual. Semua unsur yang dibutuhkan sebuah rumor agar terasa meyakinkan telah lengkap. Lalu, benarkah 12 Agustus 2026 gravitasi akan hilang? Jawabannya, tidak. Pernyataan bahwa pada 12 Agustus 2026 gravitasi bumi akan hilang selama 7 detik adalah bohong. Gerhana matahari total pada tanggal itu memang nyata, tetapi gerhana tidak ada hubungannya dengan hilangnya gravitasi bumi. Begitu juga klaim bahwa gelombang gravitasi dari tabrakan lubang hitam bisa menetralkan gravitasi planet ini. Secara ilmiah, itu tidak masuk akal. Gelombang gravitasi bukanlah tombol yang bisa dimatikan atau dinyalakan untuk memutus gaya berat bumi. Ia lebih tepat dipahami sebagai riak halus pada ruang waktu. Bahkan jika ada gelombang gravitasi lewat, itu bukan berarti gravitasi bumi akan padam. Keduanya bukan hal yang bekerja dengan cara seperti yang dibayangkan rumor itu. Dengan kata lain, Project Eagle yang disebut-sebut itu tidak punya dasar ilmiah yang dapat dipercaya. Narasi bahwa NASA mengetahui jadwal matinya gravitasi juga tidak benar. Tetapi ada satu hal yang lebih dalam dari sekedar rumor. Meski rumor itu palsu, ada satu lapisan yang membuat kisah ini tetap menarik, bahkan tetap mengganggu. Sebab sampai hari ini, manusia memang belum sepenuhnya memahami gravitasi. Sejak era Isaac Newton, kita diajari bahwa apel jatuh karena ditarik oleh bumi. Lalu datang Albert Einstein yang menjelaskan gravitasi bukan sebagai tarikan biasa, melainkan sebagai akibat dari lengkungan ruang waktu. Massa bumi membengkokkan ruang waktu di sekitarnya dan tidak bergerak mengikuti lengkungan itu. Penjelasan ini luar biasa elegan, tetapi masalahnya belum selesai. Dari 4 gaya dasar alam semesta, 3 lainnya dapat dijelaskan dalam kerangka mekanika kuantum. Sementara gravitasi sampai sekarang tetap menjadi teka-teki besar. Selama lebih dari 100 tahun, fisikawan terbaik dunia berusaha menyatukan gravitasi dengan fisika kuantum, dan hingga kini jawabannya belum tuntas. Artinya, ketika kita berkata gravitasi tidak mungkin dimatikan, kita sebenarnya sedang berbicara tentang sesuatu yang pada tingkat paling mendasar pun belum sepenuhnya kita pahami. Jadi, rumor 12 Agustus memang salah, tetapi rasa gelisah yang ditinggalkannya lahir dari kenyataan yang benar-benar ada. Manusia memang belum memahami gravitasi secara utuh. Negara-negara memang memiliki fasilitas perlindungan rahasia. Para miliarder memang mempersiapkan tempat bertahan hidup. Dan sebagian penelitian mutakhir memang berada di wilayah yang sangat tertutup. Itulah sebabnya rumor ini terdengar begitu kuat. Ia tidak berdiri di atas kekosongan total. Ia berdiri di atas potongan-potongan kenyataan yang dicampur dengan ketakutan, ketidaktahuan, dan imajinasi. Apa yang sebenarnya membuat kita sulit tidur? Mungkin pertanyaan paling menakutkan bukanlah
Apakah gravitasi akan hilang pada 12 Agustus 2026? Karena untuk yang satu itu, jawabannya sudah jelas, tidak. Pertanyaan yang jauh lebih mengganggu justru adalah ini. Mengapa begitu banyak orang dengan kekuasaan, uang dan akses informasi tampak selalu bersiap menghadapi sesuatu yang besar? Dan lebih jauh lagi, apakah ada pengetahuan tertentu tentang masa depan, teknologi, atau ancaman global yang hanya beredar di kalangan terbatas, sementara publik dibiarkan hidup dalam ketidaktahuan? Mungkin kita tidak akan pernah tahu seluruh jawabannya. Tetapi satu hal pasti, jika suatu hari manusia benar-benar berhasil memahami rahasia gravitasi secara utuh, bukan sekedar menggambarkannya, melainkan benar-benar menguasainya sebagai teknologi, maka dunia akan berubah secara radikal. Transportasi, energi, militer, eksplorasi ruang angkasa, bahkan tatanan politik global, semuanya akan memasuki babak baru yang belum pernah terjadi dalam sejarah. Dan mungkin justru disitulah inti ketegangan cerita ini. Bukan pada kiamat 7 detik yang diprediksi internet, melainkan pada kenyataan bahwa di balik semua kegaduhan rumor, manusia masih berdiri di hadapan salah satu misteri terbesar dalam semesta, misteri yang belum benar-benar kita pecahkan. Pada 12 Agustus 2026, langit akan gelap sesaat karena gerhana, bukan karena gravitasi mati, namun kegelisahan manusia terhadap hal-hal yang tidak ia pahami, terhadap kekuatan yang tak terlihat, terhadap rahasia yang mungkin disimpan oleh segelintir orang. Kegelapan itulah yang tampaknya akan tetap tinggal jauh lebih lama. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.